Jadi sebagaimana janji saya, saat ini saya akan ceritakan bagaimana pengalaman saya terhindar dari musibah jatuhnya helikopter Polda Sumbar pada bulan November tahun 2005. Kala itu 6 orang tewas seketika, termasuk teman saya dari Singgalang, Herman Tasrial. Ikuti ceritanya lebih lanjut. Memang saat itu terjadi musibah kebakaran di daerah Solok Selatan. Maka berangkatlah Kadit Serse, Horizon Harmony, Kadit Intel, Bambang Irawan, dan AKP Jurnalis Johor dari identifikasi beserta anggotanya Willy, termasuk wartawan Singgalang Herman Tasrial, di mana saat itu telah janji dengan saya akan ikut berdua. Namun karena saya terlambat, dia sendiri yang ikut. Nah, disitulah nanti saya akan ceritakan kisah bagaimana saya terhindar dari musibah jatuhnya helikopter dengan pilot Sidonis, pangkat Kompol, kopilot Asep Ibda. Jadi dari 6 orang itu yang selamat cuma Ibda Asep. Jadi tanggal 1, kalau itu nggak salah saya bukan September, 1 September bertepatan dengan hari ulang tahun Polwan yang ke-56. Berangkatlah dari Padang menuju Solok Selatan mempergunakan helikopter. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, Bapak Horizon Harmony baru saja menjabat sebulan sebagai Kadit Serse di Polda Sumbar, menggantikan Bapak Tejo Sularso. Begitu juga dengan Bapak Bambang Irawan, yaitu sekitar 3 bulan menjabat Kadit Intel. Sebelumnya beliau bertugas di Polda Aceh. Saat di Aceh, Pak Bambang juga selamat dari tsunami. Dia pernah cerita dengan saya bagaimana dia selamat tsunami, ternyata umurnya di Ranah Minang dengan terjadinya musibah jatuhnya helikopter tersebut. Jadi pada tanggal 1 September itu berangkatlah rombongan dari Padang ke Solok Selatan menggunakan helikopter. Setelah siangnya sekitar pukul 14 WIB, rombongan kembali menuju Padang. Namun kala itu cuaca memang boleh dikata buruk, hujan, petir. 10 menit kemudian heli ini hilang kontak. Tidak bisa dihubungi, jajaran Polda Sumbar sibuk. Waktu itu Kapolda Sumbar, Brigjen Herman Hidayat, dengan Wakapolda Ade Raharja sibuk melapor kepada seluruh Polres bagaimana memonitor keberadaan helikopter ini. Namun hingga tengah malam, heli ini juga belum ditemukan di mana beradanya. Wow. Jadi saya semakin sedih karena memperkirakan yang namanya musibah, kecelakaan pesawat, jarang yang selamat. Terbayang oleh saya bahwa sebelumnya saya terlambat hadir karena mengantar istri sekolah. Padahal saya sudah janji dengan Kapolda Jawa Timur Pak Herman Hidayat, kalau ada nanti rombongan Polda Sumbar ke luar daerah, Edi Jarot ikut bersama Singgalang Herman Tasrial. Saya termenung, sedih luar biasa karena tidak menyangka heli itu jatuh. Peristiwa itu terjadi karena yang saya tahu ketika itu adalah yang mangkal di Polda itu namanya Edi Jarot, teman saya, kumisnya tebal, dan kami sama-sama pernah pergi ikut latihan bersama Brimob itu ke Mentawai. Jadi begitu ada informasi ada wartawan yang kumisnya tebal, saya kaget luar biasa. Ini Edi Jarot bilang. Ternyata
Rupanya Edi Jarot tertinggal. Ini mungkin Tuhan sudah berkata lain. Nah, Herman Tasrial yang baru dia mangkal di Polda, dialah jadi korban. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah itu, Kamis pagi, saya ditelepon oleh Herman Tasrial, teman saya dari Singgalang. Beliau mengatakan segera ke Bandara Tabiang karena ada peristiwa kebakaran di Solo Selatan. Sebelumnya, Herman ditelepon oleh Kadit Serse Harrison Harmaini sambil membilang agar saya dibawa. Saya katakan kepada Herman, tunggu sebentar, karena saya saat itu mengantar istri ke sekolah. Istri saya mengajar di SMP 4 Padang. Sekembali dari sekolah, saya telepon kembali Herman Tasrial. Tapi tidak tersambung. Saya coba lagi. Sampai 5 kali saya telepon. Namun HP Herman tidak aktif. Di situ saya berpikir, barangkali rombongan Polda Sumbar itu telah menuju Solo Selatan dengan helikopter. Saya sedih juga. Sedih karena tidak bisa ikut bersama rombongan jajaran pejabat teras Polda Sumbar itu ke Solo Selatan. Padahal saat itu Kapolda Sumbar Herman Hidayat seusai sholat Jumat kepada saya mengatakan, nanti helikopter itu bisa juga membawa wartawan, kata Pak Herman Hidayat. Siap, Jenderal, kata saya. Jadi dengan adanya kasus di Solo, saya berharap sangat ikut bersama rekan-rekan sambil menaiki helikopter itu. Tapi karena saya terlambat, helikopter itu berangkat dari Bandara Tabing. Kala itu Bandara BIM belum ada, tapi bandara di Tabing, Pangkalan Udara Padang. Ya udahlah, dalam hati saya mungkin tidak nasib saya bisa naik helikopter bersama pejabat teras itu. Karena saat itu tanggal 1, saya ikut aja acara ulang tahun Polwan yang ke-56 di Gedung Rangkayu Basalolong. Rame di situ, para Kapolres hadir, pejabat utama hadir. Waktu itu Kapolda ke Jakarta, acara diwakili oleh Wakapolda Brigjen Ade Raharja. Jadi ini entah petunjuk entah apa. Di saat pemotongan tumpeng yang ke-56 ya, di atasnya 56 dari lilin itu. Tahu-tahu jatuh angka 6. Wah, jatuh angka 6. Semua pejabat yang hadir kala itu heran. Apalagi Wakapolda, wajahnya berubah. Karena menganggap ini tidak beres ini. Kok bisa jatuh angka 6-nya. Waktu itu 56 kan. Wah, ya udahlah. Tak lama kemudian dapat kabar. Dapat kabar helikopter yang membawa rombongan Polda Sumbar dari Solo ke Padang sekitar pukul 14 WIB hilang kontak. Wah, gawat ini. Saya terpikir gitu. Kemana nih pesawat? Hilang. Helikopter ini hilang. Kemana ini? Saya terpikir. Apabila saya hadir ikut dalam rombongan itu, tentu sanak keluarga saya juga cemas. Lagi pula saat itu cuaca kabut, hujan lebat. Wah, menambah kondisi dan situasi semakin mencekam.
Saya pun coba kontak Herman tetapi tidak aktif. Jadi akhirnya semua aparat semua menduga helikopter itu jatuh. Setelah yakin bahwa helikopter itu jatuh, saya begitu gimana perasaan sedih, haru, duka, semua bercampur. Saya sempat meneteskan air mata mendengar helikopter itu jatuh. Dalam hati saya berkata, seandainya saya ikut dalam rombongan itu, pasti saya sudah tewas. Inilah barangkali takdir. Semua orang menduga Edi Jarot salah satu korban dalam musibah jatuhnya helikopter itu. Banyak yang menduga, para pihak kepolisian, para Kapolres, termasuk pimpinan umum Singgalang kala itu Pak Yonda, dia menyangka saya yang meninggal, bukan Herman. Saya betul sangat terharu. Ternyata mungkin ada hikmahnya di balik itu. Semula saya juga bersedih karena tidak bisa ikut naik helikopter itu. Kedua juga saya sedih karena di sana juga orang-orang yang ada di atas helikopter itu saya kenal semua. Terlebih lagi saya ingat, saya batal naik helikopter itu. Keesokan harinya, salah seorang kopilot ternyata nasibnya cukup baik. Dia selamat walaupun dalam keadaan luka-luka. Dia menggapai, kata ceritanya, dia menelusuri sungai. Tak lama kemudian sampai di ladang padi. Dialah yang menunjukkan di mana lokasi jatuhnya helikopter itu. Sebelumnya beredar juga kabar bahwa heli itu jatuh di kawasan Riau. Ada juga yang memperkirakan jatuh ke Danau Singkara. Namun salah seorang pedagang di ladang padi, dia sempat melihat helikopter itu jalan terbang menuki dan mengeluarkan api. Tak lama kemudian langsung menembus hutan belantara. Jadi pencarian akhirnya dipusatkan di kawasan ladang padi. Kala itu saya selalu mendampingi dengan Kabid Umasnya Akmil waktu itu. Jadi begitulah teman-teman, para pendengar ataupun yang menyaksikan YouTube ini. Itulah kisah saya selamat dari jatuhnya helikopter. Namun apabila saya ikut kala itu, kecil kemungkinan bisa hidup. Namun sebelumnya Pak Harmaini, Kadit Intel, sempat saya ngomong karena dia pindah dari Aceh. Dia selamat dari tsunami Aceh, sementara teman-temannya semua sudah meninggal. Gedung dan kantornya porak-poranda. Bagaimana dia bisa selamat menghadapi tsunami? Namun ternyata Pak Bambang tewas di ranah Minang. Barangkali semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.